Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal-soal jarak titik ke bidang dalam bangun ruang. Oke, Ananda semuanya, sebelum kita membahas soal jarak titik ke bidang, kita harus paham dulu bagaimana sih cara menentukan jarak titik ke bidang itu. Seperti ini, coba perhatikan ini titik A. Terus ada bidang alfa juga di sini. Ada bidang alfa, ada titik A. Nah, jarak dari titik A ke bidang alfa itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A itu ke bidang alfa. Yang mana itu ruas garis terpendek? Ruas garis terpendek tersebut adalah ruas garis yang tegak lurus dengan bidang alfa. Berarti kita tarik garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Bagaimana cara menentukan dia tegak lurus atau tidaknya dengan suatu bidang? Suatu garis tegak lurus dengan suatu bidang jika garis tersebut tegak lurus dengan minimal 2 garis yang ada pada bidang. Kan pada bidang, sebuah bidang itu bisa kita buat tak hingga garis. Nah, untuk menentukan sebuah garis itu tegak lurus dengan sebuah bidang, itu cukup dengan menguji di 2 garis yang ada pada bidang itu. Apakah tegak lurus di 2 garis itu, maka kalau dia tegak lurus berarti garis tersebut tegak lurus dengan bidang alfa. Seperti ini. Titik A, kita tarik garis tegak lurus ke bidang alfa. Terdapat garis G pada bidang alfa, dan dia tegak lurus dengan garis G. Terus ada juga satu lagi garis L, dia tegak lurus juga dengan garis L. Garis G dan garis L itu berada pada bidang alfa. Berarti misalkan titiknya di bidang alfa atau titik tembus, titik potong garis ini dengan bidang alfa itu dinamakan dengan titik A aksen. Berarti AA aksen, karena dia AA aksen ini tegak lurus dengan garis G dan juga tegak lurus dengan garis L yang ada pada bidang alfa, maka AA aksen tegak lurus dengan bidang alfa. Atau lambangnya seperti ini, AA aksen tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, berarti jarak dari titik A ke bidang alfa itu adalah panjang ruas garis AA aksen. Oke, coba kita lihat. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Soalnya adalah ini, diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB 3 cm, BC 4 cm, dan BF 6 cm. Dimintanya ini. Pertama kita gambar dulu baloknya ya. Baloknya kita sesuaikan dengan ukurannya. Ini baloknya tinggi ke atas ya. Ada yang baloknya melebar ke samping. Itu kita sesuaikan dengan ukurannya. Karena ini ukurannya kan AB-nya 3 cm, BC 4 cm, BF-nya 6 cm. BF di sini sebagai tinggi itu nanti. Nah, dia lebih panjang kan, paling panjang berarti dia tinggi baloknya. Jadi kalau kita menggambar itu sesuaikan dengan ukuran yang ada. Oke. Lalu kita buatkan namanya, nama titiknya alas itu ABCD, atasnya EFGH. Oke. Terus kita kasih ukuran AB 3 cm, BC 4 cm, BF 6 cm. Oke, pertanyaan pertama. Ruas garis yang menyatakan jarak titik A ke BCGF. BCGF mana? Nih dia, BCGF, bidang yang merah. Nah, jarak dari A ke BCGF, tarik aja garis tegak lurus dari A ke BCGF. Garisnya adalah ini, garis AB. Coba, garis AB itu kan tegak lurus dengan BF. Terus dia juga tegak lurus dengan BC. Ya kan? BF sama BC kan ada pada garis yang terdapat pada bidang BCGF ya. Berarti garis AB itu tegak lurus dia dengan 2 garis, minimal 2 garis yang ada pada bidang BCGF, berarti kalau dia tegak lurus dengan minimal 2 garis yang ada pada bidang BCGF, berarti AB itu tegak lurus dengan bidang itu sendiri, bidang BCGF. Oke, jadi cukup diuji dengan 2 garis yang ada pada bidang BCGF. Kalau dia tegak lurus dengan 2 garis saja yang ada pada bidang BCGF, berarti garis itu tegak lurus dengan bidang itu, bidang secara keseluruhan. Oke.
Oke, berarti di sini pertanyaan pertama, ruas garis yang menyatakan jarak titik A ke bidang BCGF adalah ruas garis AB. Oke ya, dapat kita nih ruas garis yang menyatakan jarak titik A ke bidang BCGF adalah ruas garis AB. Pertanyaan yang B, jarak titik A ke bidang BCGF, A ke BCGF. Diminta angkanya lagi. Berapa? AB itu berapa? 3 cm. Berarti jarak titik A ke bidang BCGF itu adalah sama dengan panjang ruas garis AB sama dengan 3 cm. Oke? Next, kita lanjut ke pertanyaan yang C. Gambarlah ruas garis yang menyatakan jarak titik B ke bidang ACGE. Kita gambar dulu bidang ACGE. Ini bidang ACGE, jarak dari titik B ke bidang ACGE. Ini ACGE. Berarti tinggal tarik garis tegak lurus dari B ke ACGE. Caranya, dia harus tegak lurus dengan minimal 2 garis yang ada pada bidang ACGE. Satu garisnya kita ambil garis AC. Tegak lurus dia dengan ini B, kita kasih nama BP. Ini titik P ya. BP ini tegak lurus dengan AC. Ya. Terus dia harus tegak lurus dengan minimal 1 garis lagi. Dia kan minimal harus 2 garis. Kita ambil garis yang tegak itu. Tuh. Dia tegak lurus juga dengan garis yang tegak itu. Ananda boleh uji juga dengan kerangka yang Ananda punya di rumah. Ya, uji juga dengan itu. Jadi BP itu tegak lurus dengan AC, tegak lurus juga dengan garis tegak ini yang ada pada bidang ACGE. Berarti BP tegak lurus terhadap ACGE. Oke? Itulah gambarnya. Pertanyaan yang D-nya. Di ruas garis yang menyatakan jarak titik B ke bidang ACGE itu adalah garis BP di sini ya. Pertanyaan yang D, hitunglah jarak titik B ke bidang ACGE. Titik B ke bidang ACGE kita hitung, berarti kita cari berapa panjang BP ini. Nah, untuk mencari panjang BP kita cukup menggunakan segitiga siku-siku ABC. Ya, segitiga siku-siku ABC. Ayo kita keluarkan segitiganya. Ini ABC. Ini segitiganya, di mana siku-sikunya di B. Berarti ini kita kasih nama, ini A, ini B, ini C. Terus ada garis BP. Oke. Lihat lagi, di sini ada 2 siku-siku, 1, 2. Berarti bisa kita menggunakan rumus luas segitiga nanti. Ya, seperti yang pernah kita bahas di soal jarak titik ke garis pada video sebelumnya. Ya. Oke, berarti kita kasih ukuran dulu, AB-nya 3 cm, ya. BC-nya 4 cm, AC-nya tinggal cari Pitagoras. AC sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kita cari AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Masukkan angkanya, AB-nya 3, BC 4, berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16, 25, berarti AC-nya akar dari 25 sama dengan 5. Berarti panjang AC itu adalah 5 cm. Oke, sekarang baru kita cari BP. Pakai rumus luas segitiga. Kenapa? Karena di dalam satu segitiga ada 2 siku-sikunya. Jadi bisa kita gunakan rumus luas segitiga. Jadi perhatikan luas segitiga ABC. Kalau alasnya AB, berarti tingginya BC. Yang saling tegak lurus kan? Penandanya tegak lurus ini aja. Alasnya AB, berarti tingginya BC. Kalau alasnya AC, berarti tingginya BP. Oke? Berarti rumus luasnya adalah AB kali BC, alas kali tinggi bagi 2. Berarti AB kali BC bagi 2. Terus ini AC kali BP bagi 2. Sama dengan itu. Karena kedua-duanya rumus luas segitiga yang sama. Jadi AB kali BC bagi 2, ini dia. Terus AC kali BP bagi 2, ini dia. Oke? Pakai rumus luas segitiga, masukkan angkanya, AB-nya 3, nih, BC-nya 4, AC-nya 5, BP-nya mau dicari. Jadi 3 kali 4 per 2 sama dengan 5 kali BP per 2.
Per 2, karena sama-sama per 2, boleh kita coret per 2-nya. Berarti tinggal 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12, sama dengan 5 kali BP. Berarti BP-nya adalah 5-nya pindah ke kiri. Jadi, kalau kali pindah jadi bagi. Jadi, 12 bagi 5. BP sama dengan 12 bagi 5. 12 bagi 5 itu sama dengan 2,4 cm. Kalau dijadikan berkoma. Oke, jadi jarak dari titik B ke bidang ACGE adalah 2,4 cm atau 12/5 cm. Oke, selesai yang D. Kita lanjut E lagi.
Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu nih diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang AB-nya 30 cm dan TA-nya 25 cm. Hitunglah jarak titik A ke bidang TBD, jarak titik T ke bidang ABCD, dan P ke bidang TBC, di mana P-nya adalah titik tengah AD. Oke, pertama kita harus gambar dulu limasnya. Ini limasnya. Kita kasih nama TABCD, ukuran. Oke, sesuaikan. Terus kita lihat soal yang pertama, T ke T, jarak dari titik A ke TBD. Ini TBD-nya. Tinggal tarik garis tegak lurus dari A ke TBD. Nih, tegak lurus dia dengan minimal 2 garis yang ada pada bidang TBD. Dia sudah, ini tegak, misalkan namanya titik aki, garis aki ya. Aki itu tegak lurus dengan BD, dan juga tegak lurus dengan QT. Nih, berarti Aki itu tegak lurus dengan 2 buah garis yang ada pada TBD, yaitu tegak lurus dengan BD dan juga TQ. Berarti Aki itu tegak lurus dengan TBD. Jadi jarak dari A ke bidang TBD itu diwakili sama garis Aki. Panjang ruas garis Aki. Sekarang kita mau mencari berapa panjang ruas garis Aki. Kalau kita perpanjang gitu, jadinya AC. AC-nya berapa? Karena alasnya itu persegi, berarti AC-nya adalah diagonal bidang persegi. Rusuk akar 2. Rusuk akar 2 berarti rusuknya 30, rusuk alasnya berarti 30 akar 2. Berarti kalau Aki kan cuma setengahnya tuh, cuma bagi 2, berarti 30 akar 2 bagi 2, 15 akar 2. Berarti jarak dari A ke bidang TBD diwakili oleh panjang ruas garis P Aki, ukuran panjangnya adalah 15 akar 2. Jadi jarak dari titik A ke bidang TBD adalah 15 akar 2 cm. Oke. Kita lanjut next ke soal yang B. Jarak dari titik T ke bidang ABCD. T ke bidang ABCD tinggal tarik ini bidang ABCD-nya. Misalkan ada garis AC di sana, tarik garis tegak lurus dari T ke bidang ABCD. Dia tegak lurus, misalkan garis TQ, garis TQ dia tegak lurus dengan AC. TQ juga tegak lurus dengan BD. Berarti TQ tegak lurus dengan ABCD. Berarti jarak dari T ke ABCD adalah panjang ruas garis TQ. Oke? Panjang ruas garis TQ. Untuk mencari TQ kita pakai segitiga, boleh TAQ, boleh TDQ, boleh TBQ, boleh TCQ. Anda boleh pilih yang mana. Kalau di sini Ibu mengambilnya TAQ. Siku-siku di Q, A, Q, T nih. TAQ Ibu keluarkan, ini segitiganya A, Q, T. Siku-siku di Q. Oke, kita kasih ukurannya. AT adalah 25 cm. AQ tadi udah kita cari. Ukurannya 15 akar 2 cm. Berarti tinggal kita cari TQ-nya dengan Pitagoras. TQ kuadrat sama dengan TA kuadrat kurang AQ kuadrat. Ini dia. Masukin angkanya. TA-nya 25, berarti 25 kuadrat. AQ 15 akar 2, berarti AQ kuadrat jadinya 15 akar 2 kuadrat. 25 kuadrat adalah 625. 15 akar 2 kuadrat, 15 kuadrat, 225 akar 2, 225 kali 2, 450. Jadi 625 kurang 450 sama dengan 175. Berarti TQ saja akar dari 175 adalah 25 kali 7. Akar dari 25, 5 akar 7. Oke, berarti TQ panjangnya adalah 5 akar 7. Jadi jarak dari titik T ke bidang ABCD adalah 5 akar 7. Oke, masih di soal yang sama, tapi kita lihat yang soal C-nya.
jarak titik P ke bidang TBC di mana P adalah titik tengah AD. Kita lihat dulu nih P-nya. Nih P berada di tengah AD ke bidang TBC. Nih bidang TBC-nya yang warna orange. Berarti tinggal kita tarik garis tegak lurus dari P ke TBC. Tuh garis tegak lurusnya kita misalkan garis tegak lurus titiknya itu titik R, berarti PR tegak lurus dengan TBC. Dengan bidang TBC. Oke. Jadi bisa kita jawab bahwa jarak titik P ke bidang TBC itu sama dengan panjang ruas garis PR. Terus tugas kita sekarang adalah mencari panjang PR itu berapa. Untuk mencari panjang PR kita perlu garis bantu karena di sini kita lihat nggak ada garis, nggak ada segitiga sama sekali yang terbentuk ya. Berarti kita harus tambah garis supaya terbentuk segitiga. Pertama kita tambah garis TP, kita tambah garis PM. Jadi terbentuklah segitiga PMT. Oke? Terus tadi kita juga sudah mendapatkan nilai TQ-nya berapa. TQ juga tegak lurus terhadap PM. Berarti di sini ada dua segitiga, ada dua sudut siku-siku. Karena ada dua siku-siku, berarti nanti bisa kita gunakan rumus luas segitiga. Karena ada dua siku-siku ya. Oke, kita gambar lagi garis ini di luar biar lebih mudah kita menghitung-hitungnya. Kita buat garis segitiga PMT. Terus ini dia, terus tinggal kita buat garis PR-nya, terus garis TQ-nya, terus kita kasih ukurannya. PM itu sama dengan AB, yaitu 30 cm. Terus apalagi TQ, tadi udah kita cari sebelumnya bahwa panjang TQ adalah, nih, TQ itu jarak T ke ABCD tadi ya. TQ kita dapat tadi 5/7 cm. Terus TM. Mencari TM kita bisa cari pakai Pitagoras segitiga TMC, di mana siku-sikunya di M. Berarti TM sama dengan TM kuadrat sama dengan TC kuadrat kurang CM atau MC kuadrat. Tinggal masukkan angka, TC adalah 25 sama dengan TA, terus MC-nya adalah setengah dari BC. BC-nya 30, berarti MC-nya 15. Berarti 25 kuadrat kurang 15 kuadrat. 25 kuadrat itu 625, 15 kuadrat 225. Berarti seginilah. Kalau kita kurangkan dapat 400, terus berarti TM-nya saja akar dari 400. Akar dari 400 adalah 20 cm. Berarti TM panjangnya 20 cm. Kita letakkan di sini TM 20 cm. Oke, berarti lanjut kita seperti karena ada dua sudut siku-siku dalam satu segitiga, berarti kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga PMT. Kalau alasnya PM, tingginya TQ, ya. Berarti PM kali TQ bagi 2 untuk luasnya. Luas PMT. Terus kalau alasnya TM, berarti tingginya PR. TM kali PR bagi 2. Oke, kita tuliskan ya. Berarti PM kali TQ atau QT bagi 2. Itu akan sama dengan TM kali PR bagi 2. Ya, karena kenapa sama? Karena dia satu segitiga, tapi 2 alas dan 2 tinggi. Jadi 2 rumus luas. Jadi kalau kita cari luas PMT, ini luas PMT, ini juga luas PMT, makanya kita samakan. Oke. PM-nya berapa? PM-nya 30, QT-nya 5/7, berarti ini 30 kali 5/7. TM di sini, TM 20, PR-nya belum tahu karena itu yang mau kita cari. Oke, kita tuliskan angkanya. PM-nya 30, QT-nya 5/7. 30 5/7 per 2. TM-nya 20, PR-nya belum tahu, berarti tetap kita tulis PR. Oke, lanjut kita 2 sama 2 nih sama-sama bisa dicoret. Coret dulu. Jadi tinggal 30 kali 5/7
sama dengan 150 akar 7. Ingat, kalau kita mengali, yang di luar sama dengan yang di luar, dengan yang akar sama dengan yang akar juga kita kalikan. Ini kan yang di luar 30, 5 juga di luar, berarti 30 kalikan dengan 5. Akar 7-nya nggak ada teman, berarti akar 7 tetap aja. Oke, jadi 30 kali 5, 150, akar 7 tetap 150 akar 7. Ini 20 kali PR, tetap 20 kali PR. Lanjut. Selanjutnya berarti PR saja sama dengan 20 pindah ke sini jadi bagi, jadi 150 per 7, salah, 150 akar 7 maksudnya. 150 akar 7 per 20 atau bagi 20. Dia sama-sama punya 0, kita coret 01. Jadi tinggal 15 akar 7 per 2. PR sama dengan 15 akar 7 per 2. Oke? Jadi, ini nggak bisa lagi kan, kita bagi 15 bagi 2, itu kan berkoma, nggak usah, dalam bentuk per aja. Berarti, jarak dari titik P ke bidang PBC adalah 15 akar 7 per 2 cm. Oke?